Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Defki Haryanto dari kelas C angkatan 2020, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dalam mata kuliah keterampilan berbicara ini tentang tugas berbicara ilmiah, saya akan memaparkan materi tentang pendidikan berkarakter. Yang ingin saya bahas yang pertama adalah latar belakang pendidikan berkarakter. Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tertentu. Contohnya, ada sekolah dan ada universitas. Salah satu faktor pendidikan yang krusial di negara ini adalah pendidikan berkarakter. Isu mengenai pendidikan berkarakter di negara ini memang sudah dibahas beberapa tahun yang lalu. Namun, memang masih perlu mendapatkan perhatian yang sangat khusus. Munculnya berbagai kenakalan remaja, contohnya narkoba, minum minuman keras, merokok, dan pergaulan bebas, dan juga sebagainya, merupakan wujud bukti nyata bahwa pendidikan karakter di Indonesia ini belum sempurna. Oleh karena itu, tujuan saya memaparkan materi ini adalah yang pertama, mengerti arti dari pendidikan berkarakter. Kedua, mengetahui landasan dasar dari pendidikan karakter di Indonesia. Dan yang ketiga, mengetahui manfaat dan arti penting dari pendidikan karakter sejak dini. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Pembahasan pertama yang ingin saya bahas adalah definisi pendidikan berkarakter. Istilah pendidikan berkarakter mungkin tidak asing lagi bagi telinga kita, atau mungkin sering kita dengar. Namun masih ada beberapa yang belum mengetahui definisi sebenarnya dari pendidikan berkarakter. Beberapa orang justru salah mengartikan maksud dari pendidikan berkarakter yang menyebabkan kesalahpahaman yang berkelanjutan panjang. Oleh karena itu, maksud sebenarnya dari definisi pendidikan berkarakter ialah pendidikan yang harus ditanamkan sejak dini dan dilakukan secara langsung. Harapan dari pendidikan berkarakter ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mencegah generasi-generasi penerus bangsa agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang. Pembahasan yang kedua adalah landasan pendidikan karakter di Indonesia. Pelaksanaan pendidikan karakter di Indonesia tidak terlepas dari landasan yang memiliki tujuan jadi diri yang kuat dan juga tidak menyimpang. Dalam beberapa literasi, pendidikan karakter di Indonesia didasari atas 9 pilar. Yang pertama yaitu cinta kepada Tuhan Yang Maha Esa, semesta, dan isinya. Yang kedua, tanggung jawab, mandiri, dan disiplin. Yang ketiga, sifat jujur. Yang keempat, hormat dan santun terhadap sesama. Yang kelima, saling peduli. Yang keenam, bekerja keras, percaya diri, dan pantang menyerah. Yang ketujuh, kepemimpinan dan keadilan. Yang kedelapan, rendah hati terhadap sesama. Dan yang kesembilan, cinta damai, toleransi, dan rasa lemah lembut. Pembahasan yang ketiga adalah tujuan dari pendidikan berkarakter. Sifat atau perilaku setiap individu sangat-sangat berbeda. Hal ini bisa menyebabkan perbedaan pendapat atau sebagainya. Kenakalan remaja semakin hari semakin sering terjadi karena tidak ada pendidikan berkarakter sejak dini. Oleh karena itu, berikut ini adalah manfaat dari tujuan pendidikan karakter sejak dini. Manfaat pertama, mendapatkan pengalaman baru untuk tumbuh dan berkembang. Manfaat kedua, mengembangkan nilai kehidupan yang penting. Manfaat ketiga, mengetahui mana tindakan yang buruk atau tindakan yang baik. Keempat, menghindari dari perilaku kenakalan remaja. Kelima, memiliki pola pikir, hati, perasaan yang baik sesama manusia. Dan yang kelima,
mengedepankan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman hidup. Itulah tadi pembahasan tentang pemaparan materi pendidikan berkarakter. Kesimpulannya adalah pendidikan karakter di Indonesia sangat rendah. Oleh karena itu, kita perlu mengedukasi sedini mungkin tentang pendidikan karakter. Semakin cepat kita mengedukasi pendidikan karakter kepada anak-anak serta remaja, semakin cepat pula kita mengurangi presentase dari kenakalan-kenakalan atau penyimpangan-penyimpangan yang akan timbul dalam anak-anak dan remaja. Demikian presentasi dari saya tentang pemaparan materi pendidikan berkarakter. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.